Halo, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore Ibu. Oke, apa kabar sekarang, Pak? Ya, baik Ibu, baik. Sehat-sehat saja. Kabarnya baik. Iya, eh, terima kasih sudah hadir di ruangan saya sore ini, Pak ya. Ya, Iya, jadi kira-kira apa yang mau dibicarakan sore ini, Pak? begini Ibu ya, selama ini ya kurang lebih berapa minggu ini saya sepertinya merasa buntu sekali Ibu ya. Ya, karena Ibu tahu eh, sebagai calon saya sudah mempraktekkan yang disebut dengan speaking club bahasa Inggris. Ya, karena ini adalah sebagai bukti nyata atau aksi nyata kolaborasi antara CGP dengan Lokakarya terakhir nanti. Ya. Dan dalam pelaksanaannya saya sudah berkolaborasi dengan teman guru, teman sejawat saya dalam ini guru bahasa Inggris, 3 guru bahasa Inggris. Saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan mereka untuk melaksanakan atau membuat kegiatan speaking club. Speaking club ini dilakukan dengan cara artinya siswa kita beri tugas ya, dari kelas 1 sampai kelas 9 untuk membuat dialog dan mempraktekannya di depan kelas nanti atau di sekolah lah ya. Bukan berarti kita mengambil mata pelajaran porsi pelajaran lain, tetapi kita mempraktekannya barang 5 menit sebelum pelajaran. Tapi sekarang sepertinya saya merasa buntu Bu, ya karena selama ini selama beberapa hari ya perkembangannya ya tidak begitu signifikan karena setelah saya lihat evaluasi perkembangannya ada banyak siswa yang tidak melakukan praktek itu, adanya mereka malu-malu. Saya lihat kemajuannya ya masih di bawah rata-rata. Itu saja, itu masalahnya Bu ya. Oke, iya. Terima kasih Pak. Berarti saya bisa menangkap sedikit tadi bahwa Bapak membuat program speaking club, ya? Ya. Benar kan? Kemudian Ya. masih belum maksimalnya program yang dibuat. Iya Bu ya. Iya. Karena anak-anak masih belum terbiasa dengan berbicara bahasa Inggris ya Pak ya, masih malu-malu. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Iya. Kira-kira dalam percakapan kita sore hari ini sebentar Pak, Bapak mau dapat apa? Apa yang mau didapat dari percakapan kita sore ini? Yang diharapkan oleh Bapak? Ya, sepertinya saya kira-kira jalan keluar atau solusinya agar siswa-siswa saya kembali bersemangat, dan mempraktekkan dan melaksanakan program-program speaking club. Dalam hal ini mereka dengan berani mempraktekkan percakapan itu di depan kelas. Itu harapan saya. Jadi harapannya dari percakapan ini Bapak bisa menemukan cara ya. Agar program ini bisa berhasil, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Kira-kira ini program speaking club ya Pak ya? Speaking club ini menurut Bapak keberhasilan atau tingkat keberhasilannya sampai saat ini seperti apa? Misalnya saya beri contoh tingkat kesuksesan yang paling maksimal itu berada di level 10. Kira-kira yang sudah Bapak jalankan selama ini sudah berada di level berapa Pak?
Oke, terima kasih Bu. Ya, memang selama ini saya sudah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman. Saya sudah berusaha sedemikian rupa, Bu, ya. Ya, kami sudah buat hal-hal seperti itu. Tetapi menurut saya, kalau level penilaian ya, yang saya nilai itu, eh, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, ya sekarang baru ya ya sampai 6 lah. Ya, sampai 6, baru sampai 6 Bu. Kira-kira menurut saya sampai skala 6. Oh, sudah sampai 6 ya, Pak ya? Ya, ya. Kemudian kira-kira yang mau diharapkan atau mungkin kalau sudah sampai level 10 itu mungkin sangat sulit untuk dicapai karena memang kita berbicara ngomong bahasa asing nih, khususnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja anak-anak masih ngos-ngosan ya Pak ya. Ya, Ini ya, ngomong ya. bahasa Inggris, kalau bilang tingkatannya sampai level 10 itu sangat sempurna sekali. Ya, nah, kira-kira mentoknya yang paling tidak yang dapat dicapai nanti apa nama harapannya Bapak ini sampai di level berapa Pak? Ya, kalau saya Bu, ya harapannya ya tidak muluk-muluk lah. Saya tidak targetkan level 10 lah. Artinya cukup dari 6 bisa naik ke 8 atau 9. Target utamanya 9 Bu. Ya, maklumlah ya kita baru mulai. Tetapi itu harapan saya Bu. Nah, sedikitnya ada perubahan. Begitu Ibu, itu harapannya. Ya, ya sangat luar biasa sekali Pak. Berarti harapannya setidaknya angka 8 di level 8 atau 9 ya Pak ya? Ya, ya, Oke, ya. ya. Kira-kira seperti apa Pak usahanya atau caranya yang bisa membantu untuk sampai ke level tersebut, level 8 atau 9 tadi? Kira-kira seperti apa caranya nanti yang dipikirkan oleh Bapak? Ya, ya seperti yang saya sudah lakukan selama ini Bu, ya setidaknya meningkatkan kolaborasi dan antar teman sejawat dan kolaborasi dengan koordinasi dengan siswa-siswa saya. Saya melihat bahwa mungkin kedepannya kolaborasi dengan teman sejawat lebih ditingkatkan dan terutama koordinasi dengan siswa-siswa saya Bu. Seperti itu Bu. Oke, jadi kolaborasi apa ya? Kolaborasi dengan teman-teman sejawat, terutama teman-teman yang satu rumpun ya, khususnya rumpun bahasa Inggris ya Pak ya? Ya, ya. Kira-kira dan juga koordinasi dengan anak-anak didik ya? Ya Bu. Ya, Bu. Nah, kira-kira seperti apa Pak model kolaborasinya itu? Seperti apa cara kerjanya nanti? Kolaborasinya itu? Ya. Menurut saya Bu, ya bagi saya model kolaborasinya ya misalnya pengaturan kembali jadwal apa namanya jadwal praktek gitu. Artinya kan selama ini intensitasnya sedikit ya tidak sering begitu ya. Maksud saya kedepannya mungkin frekuensinya yang lebih ditingkatkan. Pertemuannya tiap minggu itu, prakteknya tiap minggu. Artinya pertemuan kami bersama tim itu maksudnya sesama guru bahasa Inggris. Lalu begitu juga dengan siswa-siswa saya, mereka bisa sesering mungkin bertemu di sekolah. Karena kan ya saya menangkap tadi itu kolaborasinya yang pertama jadi meningkatkan lagi intensitas pertemuan dengan teman-teman guru satu rumpun itu ya Pak ya, dan juga membuat jadwal ulang untuk dengan anak-anak didiknya ya Pak. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Kira-kira dari dua hal itu Pak, yang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu? Ya, bagi saya yang saya prioritaskan Bu, apa namanya? Ya, menata kembali jadwalnya. Ya.
artinya frekuensi pertemuannya, pertemuan speaking club itu ya dilaksanakan sesering mungkin. Saya yakin seperti itu, Bu. Oh ya, yang diprioritaskan jadi menata ulang jadwalnya agar pertemuannya dilakukan sesering mungkin ya Pak ya. Ya, ya. Kira-kira apa yang kapan itu dimulai Pak? Ya Bu, maaf. Kira-kira kapan itu dimulai? Oke, ya. Dalam minggu ini Bu, dalam minggu ini saya. Dalam minggu ini ya Pak ya. Oke. Iya, terima kasih kalau begitu Pak. Jadi karena waktu kita tadi terbatas, kira-kira apa yang didapatkan dari sesi percakapan kita sore ini Pak? Oke, ya terima kasih Bu. Ya, yang saya dapatkan dari proses ini ya saya sangat senang ya karena tadi pada saat awal tadi sebelum bertemu Ibu, saya sedikitnya menemukan jalan buntu lah ya, karena melihat progres program saya selama ini kurang berhasil. Tetapi setelah bertemu Ibu akhirnya saya sedikitnya tambah semangat lagi. Ya seperti itu Ibu. Oke, jadi semangat menjalankan. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau begitu pertemuan kita sampai di sini saja. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya akan menunggu bagaimana proses dari yang Bapak sudah bicarakan tadi, bagaimana perkembangannya untuk melakukan penjadwalan ulang itu ya Pak ya. Iya, jadi bagaimana perkembangannya saya akan tunggu kabar dari Bapak ya Pak ya. Sampai ketemu minggu depan Pak. Iya. Ya, semangat Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu Leni? Ya, syukur baik-baik saja Pak. Bagaimana Bapak? Saya baik-baik juga Ibu ya. Ya. Terima kasih Bu Leni sudah datang ke ruangan saya. Ya, meskipun ya via daring seperti ini ya. Kira-kira apa yang menjadi apa yang hendak kita bicarakan pada pertemuan kita sore ini, Bu? Iya. Terima kasih Pak. Ya, yang saya mau bicarakan dengan Bapak sore ini saya masih kebingungan nih Pak terkait dengan ada hal-hal yang saya buat di sekolah begitu Pak. Jadi berkaitan dengan tugas saya sebagai kesiswaan ini Pak, untuk mendisiplinkan siswa, begitu saya menerapkan siswa yang tidak berdisiplin. Jadi dalam hal apapun yang melanggar aturan sekolah, saya memberikan sanksi membawakan sapu lidi. Jadi itu bukan hanya semata-mata perintah dari saya, tapi berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak didik saya. Begitu. Tetapi dalam prosesnya ini Pak, ketika saya tidak mengecek setiap hari, maka itu mereka tidak ikuti. Jadi harus ada pengawasan terus dari saya. Jadi bagaimana saya bisa melakukan itu kalau misalnya saya sibuk? Maklum ada banyak juga kesibukan kita juga. Baik itu terkait dengan program-program yang sedang saya ikuti, banyak hal lah seperti itu. Kemudian ketika saya tidak mencek Pak, berarti mereka tidak akan mengikuti seperti itu. Oke ya. Oh jadi Ibu selama ini sudah menjalankan program ya Bu ya? Iya. Mendisiplinkan anak ya Bu ya? Iya. Seperti itu. Ibu merasa bahwa sudah melaksanakannya ya Bu ya? Gini Bu,
Waktu kita cuma berapa menit ya, pertemuan kita hari ini singkat saja Bu. Dan kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dalam pertemuan ini Bu? Iya, yang saya mau dapatkan dalam pertemuan percakapan kita sore ini Pak, kira-kira hal-hal seperti apa yang bisa saya lakukan untuk mengefektif atau memaksimalkan program yang saya buat ini. Yeah. Seperti itu. Karena menurut saya mengalami kemunduran lah. Seperti itu. Oke, ya seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu sudah kan buat program ya, Ibu ya, program mendisiplinkan anak, kalau saya tidak salah tadi, seperti itu kan Bu ya, dan sudah dibuat program-program sedemikian rupa ya. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya Bu, kira-kira apa sih kriteria yang ideal menurut Ibu tentang program-program pendisiplinan yang disampaikan tadi? Kira-kira apa yang idealnya dalam pikiran Ibu? Ya, yang idealnya itu ketika kita membuat program dan programnya itu sukses begitu Pak. Suksesnya dalam artinya program yang saya buat ini kan untuk mendisiplinkan anak-anak agar anak-anak itu betul. Mengikuti hal-hal aturan-aturan yang dibuat seperti itu. Jadi dalam hal apapun di sekolah ya harus diikuti, anak-anak menjadi tertib, disiplin seperti itu. Itu yang ideal menurut saya. Ya, kira-kira yang sudah dibuat tadi Bu, kira-kira seperti apa kolaborasinya dengan teman-teman itu? Iya. Ini nanti rencananya saya membuat program ini agar bisa berhasil. Jadi saya menyadari bahwa yang saya buat selama ini memang karena saya berjalan sendiri. Ketika saya tidak berkolaborasi, maka hal yang saya dapatkan ya seperti itu. Jadi untuk ke depan ini saya akan membuat kolaborasi dengan teman-teman, terutama balik kelas. Ya. Oke lah Bu, ya. Seperti ya kita mau kan ya yang idealnya supaya ada kolaborasi dengan teman-teman ataupun dengan balik kelas, dengan siswa atau dengan guru lain seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu kan gambaran idealnya Bu ya. Ya, gambaran idealnya ya. Kira-kira menurut Ibu yang Ibu sudah praktekkan selama ini, taruhlah misalnya yang kita idealkan seperti itu kita beri nilai 10 Bu ya. Kira-kira sejauh ini selama ini Ibu sudah sampai di nilai berapa Bu ya? Iya. Kalau misalnya nilai maksimalnya nilai 10, saya masih berada di level ya sekitar level 6 lah Pak, seperti itu. Jadi kemarin itu sempat memang saya berdiskusi dengan balik kelas masing-masing, hanya prosesnya tidak terlalu dirasakan seperti itu. Masih masih seperti tanpa amburadul lagi seperti itu. Iya. Targetnya seperti apa Bu? Ya, misalnya untuk meningkatkan nilai itu dari 6, kira-kira ya seperti yang Ibu targetkan dari itu supaya lebih meningkat. Kira-kira apa yang Ibu buat? Target saya setidaknya sampai di 90, di 9 lah Pak. Karena memang ini berbicara tentang kedisiplinan itu paling tidak pasti ada 1-2 anak yang memang ya dari sananya memang mungkin karena keadaan orang tua atau apa yang memang tidak bisa diatur seperti itu. Paling tidak sampai 10 lah Pak, di 9 lah seperti itu. Oke. Kira-kira
program apa atau apa rencana Ibu dalam waktu dekat atau dalam waktu dekat ini supaya program atau target itu tercapai, Ibu? Iya, oke. Jadi program yang saya buat ini ke depan rencananya ini Pak, saya melakukan meningkatkan kolaborasi dengan wali kelas. Saya membuat program untuk ada pertemuan khusus atau waktu khusus, jam khusus di hari Sabtu. Kebetulan Sabtu itu ekskul ya Pak, kami punya di sekolah itu, dan saya akan memberikan atau menawarkan misalnya 1 jam pertemuan sekitar 30-40 menit begitu, intensitas pertemuan khusus jam wali kelas dan anak-anak walinya, seperti itu, begitu. Oke. Dan bisa juga saya membicarakan Ibu, dari hati ke hati, ya. Ya. Ibu, ini tidak terasa kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita, Bu ya. Kira-kira tadi kan Ibu sudah buat rencana, kira-kira Sabtu kapan itu, Bu ya, ke depannya? Ya, saya akan mulainya ini pada saat nanti ada evaluasi akhir bulan. Evaluasi akhir bulan kami punya Pak, dan saya akan membicarakan ini. Kebetulan kemarin kepala sekolah sudah menyetujuinya, saya tinggal menyampaikan hal ini ke wali kelas, dan setelah disampaikan nanti akan dieksekusi. Hari Sabtunya itu kita akan mengadakan jam khusus wali kelas dengan anak Bali, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, dari pertemuan kita sore ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya, terima kasih Pak. Dari awal tadi saya masih mungkin ragu-ragu dengan apa yang saya sudah rencanakan ini, baik atau tidak, berhasil atau tidak. Tapi setelah saya berkonsultasi dari hati ke hati dengan Bapak, saya bisa menemukan jalan. Saya bisa percaya bahwa saya yakin bahwa apa yang saya sudah rencanakan ini pasti akan saya jalankan seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, tetap semangat Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Kita bertemu lagi Sabtu depan untuk membicarakan hal yang sama, untuk melihat sejauh mana perkembangan yang Ibu sudah lakukan dan sudah buat dengan rencana-rencana tadi Bu ya. Ya, selamat sore Bu ya. Terima kasih, selamat. Iya, terima kasih Pak. Selamat sore. Kira-kira apa yang dilakukan ini Pak dalam percakapan ini, apa sudah berjalan dengan baik? Kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik ini percakapan? Oke, ya saya melihat sistematika dari langkah-langkah coaching yang Ibu lakukan tadi ini. Ya, sudah semacam terorganisir lah, sistematis, ya seperti yang diinginkan dalam coaching model Tirta. Seperti itu Ibu. Saya melihat langkah-langkahnya sudah bagus dan sudah baik Bu. Mulai dari pertama identifikasi dan seterusnya sampai tanggung jawab, ya Ibu sudah pokoknya sudah dilakukan sesuai alur Tirta ya Pak ya? Ya, oke, seperti itu menurut saya Ibu. Ya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan kita Pak? Oke, ya saat menggali pertanyaan. Ya. Menggali pertanyaan ya, lebih kenapa itu Pak? Lebih intensif lagi atau bagaimana itu? Lebih. Ya Ibu, menggali rencana coaching tadi Bu. Oh, menggali pertanyaan saat membuat rencana ya Pak ya? Ya, rencana coach ya. Oke.
Itu saja Itu ya. yang ditingkatkan ya Pak ya? Ya, Itu yang lebih ditingkatkan ya? ya Bu, ya Bu. Kira-kira yang berikut Pak, kira-kira apa yang dilakukan agar tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh dalam saya mendengar, menyimak Pak. Iya. Apa yang dilakukan untuk tetap Ya, presence? sebenarnya ya memang karena ini pertemuan daring tadi Bu ya. Coba kalau pertemuan luring ya kita bisa, tetapi sebenarnya ini faktor teknis saja Bu. Faktor teknis saja ya. Itu yang mungkin apa namanya volume suaranya sedikit dinaikkan begitu. Oke, Itu saja. volume suaranya saya ya Pak ya? Ya, kalau suara ibu sebenarnya oke, sebenarnya tinggi, tapi mungkin karena pengaturannya. Ini kan masalah teknis sebenarnya. Iya, oke. Akhirnya membuat tidak konsentrasi jadinya gitu kan Pak? Ya, ya seperti itulah. Iya, oke. Terima kasih Pak. Kemudian, kira-kira apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan percakapan kita atau coaching dan proses coaching ini tadi Pak? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Ya, saya berpikir itu tadi Bu. Ya, saya pikir pertemuan ini sudah oke. Saya lihat langkah-langkahnya sudah sistematis lah, sesuai dengan alur tirta. Tetapi yang seperti saya katakan itu keterampilan untuk menggali potensi dan rencana coaching itu yang perlu, itu saja. Ya. Jadi untuk meningkatkan, jadi apa yang dilakukan tadi Pak? Maaf. Untuk apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Ya, artinya memberikan pertanyaan informatif lah, atau semakin lebih banyak memberikan pertanyaan untuk menggali itu, menambah jumlah pertanyaan Bu ya. Oke, jangan hanya 1-2 begitu Pak ya, Ya, memberikan begitu ya. pertanyaan informatif ya, yang sedikit lebih banyak ya. Ya, begitu. Oke. Ya. Kira-kira apa yang dirasakan pada saat di coaching Pak? Ya, kalau saya merasa nyaman Bu, merasa nyaman ya, sedikit dengan bertemu Ibu tadi itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu. Ya. Selama ini kan saya merasa ya buntu lah. Karena ini kan program-program yang saya buat ini ya sebagai calon guru penggerak, kan ini aksi nyata Bu ya. Iya. Ini dalam rangka untuk panen raya nanti Bu ya. Iya. Tetapi dengan pertemuan ini saya semakin nyaman dan semakin dikuatkan. Dan artinya tambah semangat Bu, seperti itu. Jadi semakin semangat ya Pak ya? Ya. Semangat dalam menjalankan program tadi itu. menjalankan program ini ya. Ya, Bu. Ya. Iya Pak, terima kasih untuk refleksi yang diberikan untuk proses coaching ini. Jadi saya kembalikan ke Bapak untuk menanyakan beberapa pertanyaan refleksi terkait dengan hasil coaching Bapak sebagai coach dan saya sendiri sebagai coachnya. Silakan Pak. Sekarang ya, selamat sore Bu. Ya, yang menjadi pertanyaan pertama Bu,
apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Bu? Menurut Ibu, kira-kira apa yang sudah berjalan baik? Ya, yang berjalan dengan baik itu Pak, yang pertama itu sudah nampaknya kemitraan antara Bapak dengan saya sebagai coach. Sudah nampak kemitraan dalam percakapan kita ini. Jadi tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang direndahkan. Seperti itu. Ya. Tidak ada yang sebagai profesional, saya sebagai coach tidak. Saya ada kemitraan di sana lah, sederajat lah seperti itu. Oke, kemitraan dan sederajat, Bu ya. Ya. Hanya itu saja, Bu ya. Ya, itu saja. Oke. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki, Bu? Ya, yang perlu diperbaiki yang pertama presence, kehadiran penuhnya saya merasa kurang, merasa tadi dari Pak sebagai coach ini kurang karena sepertinya masih ada pikiran lain. Ya, jadinya ya. Kemudian yang berikut masih ada sepertinya masih terkonsentrasi dengan apa yang dicatat begitulah. Oke. Jadi mungkin saya sendiri juga kalau masih misalnya ini fakta begitu Pak ya, nyata nanti kita saling coach begini, coach dan coach begini, nanti saya sebagai coachnya tidak nyaman kalau berbicara dengan coach yang konsentrasinya tidak ada di tempat gitu loh Pak, tidak presence-nya. Ya, terima kasih Bu ya, presence saya, kehadirannya, betul. Iya. Hindari catat, ya oke. Oke. Kemudian yang berikut lagi ciptakan suasana yang akrab, usahakan jangan terlalu formal supaya ada kemitraan lah seperti itu. Ya, jangan terlalu formal ya, Bu. Terlalu formal ya. Iya. Oke, ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Ya, berikut pertanyaan ketiga. Kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan ini? Apa yang dilakukan untuk Oke, jadi yang untuk tetap presence itu paling tidak kita sudah siap dengan gambaran-gambaran pertanyaan yang sudah kita siapkan supaya tidak terkesan nanti kita sambil melirik catatan, jadi tidak konsentrasi dengan coaching. Ya. Oke. Tunggu ya Bu ya. Ya. Jadi paling tidak ada gambaran-gambaran pertanyaan Pak supaya. Ya, bisa diulangi Bu? Jadi paling tidak sudah ada gambaran-gambaran pertanyaan yang disampaikan. Kemudian supaya nanti konsentrasinya tidak terbagi begitu Pak. Sehingga presence-nya dapat. Oke. Ya. Terakhir, kira-kira apa yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu saya lakukan, ya? Yang perlu dilakukan itu yang pertama, anggap coach itu sebagai mitra, ciptakan suasana yang akrab, yang santai. Ya, santai, ya, mitra. Ya. Jadi, dan memberikan pertanyaan informatif, yang seperti Bapak bilang juga tadi, memberikan pertanyaan informatif yang, ya, untuk menggali lebih dalam lagi, seperti itu. Ya. Oke, saya yakin itu saja Ibu ya. Ya.